Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan situasi terkini di Tol Cipali di mana Kapolri meninjau langsung terkait dengan kesiapan personel mudik Lebaran 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Gubernur Jawa Barat ini meninjau bagaimana kesiapan mudik Lebaran 2025 di kilometer 57. Masuk, jogging aja lah. Hingga saat ini tim dari kepolisian terus memantau bagaimana arus mudik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 27 Maret besok. Dan ini terus dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan nantinya apakah akan diberlakukannya sistem one way ataupun juga dengan kontraflow atau lawan arus. Dan catatan terkait dengan kendaraan yang melintas akan digunakan alat khusus bernama traffic counting. Batasan terkait dengan traffic counting ini, parameter kendaraan yang melalui di jalan tol sekitar 6.000 lebih dari 6.200 hingga 6.300. Dan polisi menggunakan parameter ini untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. Hingga saat ini pihak dari polisian dan juga terutama pihak Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah antisipasi mengingat besok merupakan prediksi puncak arus mudik hingga tanggal 31 Maret 2025. Dan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way akan menjadi andalan untuk mengurai kemacetan. Kita lihat langsung bagaimana Kapolri memantau langsung posko masyarakat di rest area Tol Cipali KM 57. Dan ini juga bertemu langsung dengan warga yang saat ini tengah melakukan mudik lebih awal. Dan ini adalah laporan langsung tim kami yang saat ini berada di Tol Cipali, Jawa Barat. Dari pihak Jasa Marga menyatakan bahwa hingga saat ini tercatat di periode yang sama adanya kenaikan kendaraan dari wilayah Jabodetabek atau Jabotabek tercatat sekitar 11,9% dibandingkan periode tahun lalu. Kakor Lantas juga sebelumnya menyatakan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat puncak arus mudik tetap akan diberlakukan, yakni terutama rekayasa lalu lintas mulai dari ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 40 hingga ruas tol Semarang Batang kilometer 414. Dan ini merupakan agenda khusus dari Kapolri dan juga Panglima TNI meninjau kesiapan tim personel gabungan arus mudik Lebaran 2025. Oke, ada lagi. Oh, iya. Tidak hanya bertemu dengan warga, Polri dan juga Panglima melihat langsung bagaimana kesiapan posko medis dan juga tim medis yang juga didukung oleh Dokes dari Polri untuk mendukung kesiapan bagaimana arus mudik Lebaran 2025 ini. Cek.
Oke, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang memantau bagaimana tinjauan langsung Kapolri dan Panglima TNI di Tol Cipali kilometer 57. Adi, untuk saat ini seperti apa tadi keterangan yang telah diberikan oleh Kapolri maupun Panglima TNI terkait dengan kesiapan mudik Lebaran 2025? Arjuna dan juga saudara Kapolri bersama Panglima TNI tadi baru saja landing dari lapangan terbang rest area KM 57 Tol Jakarta Cikampek, bukan Cipali, bisa saya luruskan. Ini Tol Jakarta Cikampek di kilometer 57. Beliau bersama sejumlah menteri, diantaranya Kemenko, kemudian ada juga Wamen PU dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tadi langsung melakukan tinjauan ke sejumlah tempat pelayanan. Pertama, Kapolri beserta rombongan meninjau fasilitas laktasi yang tersedia di rest area kilometer 57, dan memang ini salah satu fasilitas yang wajib ada guna memenuhi kebutuhan bayi dan ibunya saat sedang memberikan ASI kepada anaknya. Kemudian Kapolri juga meninjau sejumlah pemudik di rest area kilometer 57 yang tengah beristirahat, dan itu melakukan bincang-bincang dengan para pemudik bagaimana sebenarnya selama perjalanan mulai dari wilayah Jabodetabek hingga akhirnya nyampe di 57 rest area Tol Jakarta Cikampek. Dan sejauh ini keterangan yang diterima Kapolri beserta Panglima dan rombongan bahwasanya hari ini masih arus lalu lintas masih terpantau cukup lancar, sehingga tingkat kelelahan warga atau pemudik ini masih berada pada tingkat yang masih normal. Artinya tidak ada kepadatan atau kemacetan selama perjalanan, dan masuk ke rest area ini bertujuan untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar yang sudah mulai menipis. Kemudian Kapolri juga meninjau posko kesehatan yang tersedia di rest area kilometer 57. Kapolri, Panglima, Gubernur juga ikut mencoba menggunakan fasilitas yang ada, salah satunya tes tensi darah. Kapolri, Panglima, dan Gubernur. Setelah itu saat ini rombongan tengah berada di salah satu ruangan untuk melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Juno. Ya, untuk tadi dalam mengecek kesiapan mudik Lebaran 2025 terutama di Tol Jakarta Cikampek kilometer 57, apakah juga memantau bagaimana nanti situasi bila arus yang diprediksi pada H-3 Lebaran ini memuncak, karena berdasarkan data dari Jasa Marga ini ada kenaikan lebih dari atau hingga 11,9%. Berdasarkan keterangan sementara yang kami terima dari sejumlah informasi, dari Jasa Marga kemudian dari kepolisian, antisipasi dari lonjakan yang terjadi oleh pemudik di Tol Jakarta Cikampek, pihak kepolisian bersama Jasa Marga dibantu dengan perhubungan dan sejumlah instansi lainnya akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, dan rekayasa lalu lintas tersebut rencananya mulai dari kontraflow, kemudian one way, ganjil genap, dan sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya. Dari panjang jalur wilayah Tol Jakarta Cikampek ada beberapa titik yang harus diwaspadai dan oleh para pemudik, katanya diprediksi yang akan terjadi lonjakan besok. Beberapa titik yang harus diwaspadai adalah satu, mulai dari kilometer 48, yakni pertemuan arus antara Tol MBZ dan Tol Jakarta Cikampek bawah. Di sini biasanya terjadi kepadatan karena kedua kendaraan dengan volume yang cukup tinggi biasanya tersendat, kemudian ini akan mengular hingga wilayah Cikarang. Dan rekayasa lalu lintas di lokasi ini adalah dengan melakukan penebalan personil kepolisian untuk kemudian bisa mengatur kendaraan yang akan mengarah ke arah Jawa. Selain di kilometer 48, titik lainnya juga berada di kilometer 57, di mana kilometer 57 ini tempat saya melaporkan adalah salah satu rest area yang terfavorit oleh warga pemudik. Pasalnya ini adalah rest area pertama, terutama oleh kendaraan yang baru saja turun dari Tol MBZ. Saat mereka rata-rata mereka mengalami kelelahan sehingga membutuhkan istirahat. Oleh karena itu, rest area ini menjadi salah satu tempat yang banyak sekali dikunjungi oleh para pemudik untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Dan biasanya dari lonjakan pengunjung yang masuk ke rest area ini,
pemudik atau kendaraan akan tersendat dan bisa saja macet karena antrian bisa meluber ke luar jalan tol. Untuk mengantisipasi kepadatan atau kemacetan yang berpotensi terjadi dari area kilometer 57 ini, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang, Satlantas Polda Jawa Barat, baik dari Satlantas Polri, menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup rest area. Dan apabila kondisi tengah padat atau penuh, sementara untuk tutup. Dan selain itu juga pihak kepolisian bersama pengelola rest area juga membatasi tempat istirahat atau lokasi istirahat parkir di dalam rest area ini. Nah, salah satu waktu yang ditentukan adalah sekitar 30 menit, dan waktu 30 menit dirasa cukup untuk bisa melepas lelah, kemudian bisa ngantri BBM dan kebutuhan lainnya. Selain itu, pihak kepolisian bersama dengan perhubungan juga menyiapkan parking bay atau rest area kecil yang sebelumnya tidak dirakitkan, dan selama libur mudik ini parking bay yang berada di kilometer 58 ini bisa difungsikan, dan para pemudik tidak perlu khawatir ketika harus mengisi BBM di parking bay. Pasalnya pihak Pertamina juga menempatkan SPBU modular di lokasi tersebut untuk kemudian bisa melayani para pemudik yang akan mengisi bahan bakar kendaraannya setelah menempuh sejumlah perjalanan yang cukup jauh. Arjuna dan juga saudara, selain itu ada titik macet lainnya, ini di kilometer 66, di sini lokasi tol Japek dan tol Cipularang. Biasanya beberapa kendaraan yang akan menuju ke arah Cipali dan arah ke Cipularang melakukan crossing, sehingga kendaraan yang akan lurus ke arah Cipali ini tersendat, dan mereka para pengendara ini harus saling bergantian memberikan jalan agar kemudian sama-sama bisa melintas. Dan di lokasi ini juga penebalan personil kepolisian ditempatkan atau dilakukan agar kemudian nanti ketika ada lonjakan ini bisa tepat atau langsung memberikan pengaturannya untuk kemudian bisa memberikan kelancaran dan pelayanan bagi para pemudik. Harjuna dan juga saudara, beberapa alternatif lain juga disiapkan. Salah satunya apabila kondisi rest area penuh di kilometer 57 ini, sebelum rest area penuh, pihak kepolisian dan pihak jasa marga akan terus memberikan informasi kepada pemudik terkait kondisi rest area, kondisi jalan dan lain sebagainya. Dan alternatif ketika kondisi rest area penuh ini, para pemudik bisa memanfaatkan exit tol di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Karawang. Salah satunya di kilometer 55 Karawang Timur, gerbang tol Karawang Timur, dan ini bisa dimanfaatkan oleh para pemudik yang tidak kebagian tempat istirahat atau rest area. Di lokasi ini terdapat puluhan berbagai macam jenis makanan UMKM yang memang di exit tol Karawang Timur ini juga disediakan oleh Pemda Karawang. Kemudian ada juga SPBU yang berada di interchange tol Karawang Timur, sehingga warga bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dan tidak harus masuk ke sejumlah atau rest area di kilometer 57 ini, Juno. Ya, yang menarik juga Adi, bahwa tadi Kapolri dan juga Panglima TNI memantau juga terkait dengan posko kesehatan. Ini juga penting bagaimana nanti para pemudik dapat mengunjungi posko kesehatan atau posko medis ini. Seperti apa sebenarnya kelengkapan dan juga berapa banyak yang dikerahkan dari tim medis yang untuk kesiapan mudik Lebaran 2025 ini? Ada sekitar 20 tim medis yang berada di lokasi posko kesehatan terpadu rest area kilometer 57 ini, dan tidak usah khawatir, di sini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melengkapi sejumlah fasilitasnya untuk bisa melayani para pemudik. Ada sekitar 5 kendaraan ambulan yang ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitasnya, mulai dari oksigen, kemudian peralatan-peralatan lain, kemudian dokter juga ada, hampir semua dokter disiagakan di lokasi ini. Namun ketika nantinya pasien atau pemudik yang mengalami sakit atau gangguan kesehatan lainnya, dan saat kondisi pasien ini kurang memadai, tim dari kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang akan merujuk ke rumah sakit terdekat. Ada beberapa rumah sakit yang langsung terkoneksi dengan tol Jakarta Cikampek ini, salah satunya Rumah Sakit Karya Husada, kemudian ada di wilayah Cikampek, kemudian
dari juga Rumah Sakit Mandaya Hospital berada di Intercengkol Karawang Barat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang juga ada di tidak jauh dari exit gerbang tol Karawang Barat. Dan itu semua telah disiapkan mulai dari sopir yang berpengalaman, kemudian tim medis yang akan mengawal, termasuk bidan untuk melayani atau memberikan pelayanan kepada pemudik yang kebetulan sedang hamil dan sebagainya. Ini juga bisa diperiksakan di posko kesehatan di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, Juno. Selain di wilayah tol yang juga menjadi catatan di mana kemacetan juga berpotensi muncul di jalur arteri. Lalu seperti apa sebenarnya antisipasi terutama di wilayah Polda Jawa Barat terkait dengan Simpang Jomin dan juga Simpang Mutiara di Karawang? Ada sejumlah alternatif atau kesiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang, Ditlantas Polda Jawa Barat, serta Korlantas Polri dalam mengantisipasi lonjakan di tol maupun di jalur arteri. Pihak Satlantas Polres Karawang ini menyiapkan jalur alternatif sekitar 40 km selain jalur arteri tersebut. Jalur alternatif ini melingkupi mulai dari wilayah Tanjung Pura, kemudian dari Tanjung Pura ini berbelok ke arah Kecamatan Telagasari. Dari Telagasari bisa masuk ke wilayah Lemah Abang Wadas, Silamaya Kulon, Silamaya Wetan, Banyusari hingga Cikalong, dan mereka akan sampai atau keluar dari jalur alternatif ini langsung ke perbatasan Karawang Subang. Dan kondisi jalannya pun saat ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang sudah baik, artinya sejumlah posko fasilitas serta rest area juga telah disiapkan di lokasi jalur alternatif tersebut, mulai dari posko kesehatan, tempat istirahat, toilet umum dan sebagainya. Dan untuk itu bagi para pemudik tidak ada salahnya ketika kondisi jalur arteri ini penuh bisa memanfaatkan jalur alternatif yang disediakan oleh Satlantas Polres Karawang. Selain itu mengantisipasi kemacetan dan kepadatan yang terjadi di Simpang Mutiara kemudian Simpang Jomin, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menerapkan rekayasa lalu lintas berupa satu arah. Jadi persimpangan yang biasa ada di jalan tersebut saat arus mudik dan terjadi lonjakan pemudik saat puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi besok ini disatu arahkan, sehingga tidak ada pertemuan atau crossing antara kendaraan yang dari arah Jakarta maupun dari arah timur menuju Jakarta. Pasalnya berdasarkan pantauan kami, kendaraan-kendaraan dari arah timur menuju Jakarta juga kami pantau cukup padat. Artinya tidak hanya mengarah ke wilayah Jakarta menuju ke arah Jawa, kendaraan-kendaraan dari arah timur menuju ke arah Jakarta juga cukup padat. Sehingga itu bisa diantisipasi. Dan selama ini upaya-upaya rekayasa lalu lintas di Simpang Mutiara dan Simpang Jomin cukup bisa terlaksana dengan baik melalui rekayasa lalu lintas satu arah atau satu jalur. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana tentunya tinjauan ini menjadi evaluasi terutama menghadapi H-3 yang diprediksikan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi atas laporan Anda dari rest area kilometer 57 Tol Cikampek, Jawa Barat. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan kami hadirkan kembali setelah jeda.